Hari ini kita akan membahas dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 21. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang baik, Allah yang tanpa dosa, Allah yang sempurna, dan kiranya ketika kami mengenal Tuhan, kami boleh puas di dalam Tuhan. Kami boleh memiliki sukacita yang penuh di dalam Kristus. Kami boleh memiliki kecukupan di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan janji-janji yang begitu limpah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Kiranya kami bisa meneliti apa yang Tuhan janjikan dan kami juga bisa menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami, yaitu hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya juga bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang adalah kekuatan bagi kami. Kiranya Tuhan boleh sertai, berikan kami bijaksana, baik yang mendengar maupun yang berkhotbah. Tuhan boleh pakai kami semua untuk bisa menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 21. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang dan telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, di atas gunung, di salah satu gunung di Bukit Galilea, di Gunung Galilea, dia memerintahkan kepada para murid-muridnya sebuah amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada Yesus Kristus, sudah diserahkan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah sebuah pesan yang sangat penting, sangat unik, dan di dalam kekristenan kita sebut sebagai Great Commission atau amanat agung. Ini adalah sungguh-sungguh perintah yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan background-nya, yaitu di atas gunung. Salah satu gunung di Galilea, kita bisa lihat bahwa Yesus memberikan perintah ini di dalam otoritas yang tertinggi sebagai Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan kehendaknya sebagai Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan suatu otoritas yang begitu tinggi dari surga kepada manusia yang ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam bumi ini apa sih satu hal yang paling tinggi? Dari tanah kemudian paling tinggi ke atas hampir mencapai langit, itu apa? Apakah gedung buatan manusia? Tidak. Yang paling tinggi di atas seluruh bumi ini adalah ciptaan Tuhan, yaitu gunung. Dan kita tahu bahwa gunung yang tertinggi adalah Gunung Everest. Di daerah China, di daerah Nepal, itu Gunung Everest paling tinggi. Dan kalau kita hitung berapa tinggi Gunung Everest itu adalah 8.800 meter.
Wow, luar biasa, tinggi ke atas 8 km, hampir 9 km ke atas. Bangunan manusia yang paling tinggi itu ada di Dubai, ya, itu adalah Burj Khalifa, ya, Burj Khalifa hanya sekitar 800 meter, tidak sampai 1 km ke atas langit. Tapi yang paling tinggi adalah Gunung Everest, buatan tangan Tuhan sendiri. Gunung itu menyatakan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Menyatakan suatu hal yang di atas kita, suatu hal yang tinggi, yaitu Tuhan sendiri, otoritas dari Tuhan sendiri. Makanya ketika para pendaki gunung ingin naik ke atas gunung, ke puncak paling tinggi, dia merasa menjadi orang yang paling tinggi, hebat, puas, karena bisa menaklukkan gunung yang begitu tinggi, dia naik ke atas. Nah, disinilah Tuhan Yesus menyatakan amanat agungnya di atas gunung. Ini simbol bahwa Tuhan menyatakan otoritas, ini adalah perintah yang penting, kehendak Tuhan, perintah pesan terakhir yang teragung dari Yesus Kristus yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Yesus dengan otoritas, dengan tubuh kebangkitan yang sangat suci, sangat mulia, ya, tubuh yang siap masuk ke dalam surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyatakan amanat agung yang begitu penting, begitu luar biasa. Secara fisik, Yesus menyatakan perintah terakhirnya. Setelah kenaikan Yesus ke surga, Yesus tidak ada lagi secara fisik di dunia ini bersama dengan para muridnya. Para murid tidak bisa memegang tangan Yesus, para murid tidak bisa bersentuhan dengan Yesus, melihat Yesus dengan mata, tidak bisa meraba Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga tidak bisa memegang pundak para murid lagi. Secara fisik Yesus sudah ada di surga. Dan sebelum Yesus pergi ke surga, Yesus menyatakan pesan terakhir. Sebelum memasuki zaman akhir, Yesus memberikan amanat agung. Yesus berikan perintah terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman di antara kenaikan Yesus ke surga sampai kedatangan Yesus kembali yang kedua kalinya. Itu namanya zaman akhir. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu namanya akhir zaman, satu titik. Tetapi zaman akhir adalah titik-titik proses yang begitu banyak sembari menantikan akhir zaman. Dan di dalam pesan yang terakhir Yesus katakan amanat agung ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Peliharalah iman, nyatakanlah Injil, lakukan hukum Taurat. Ikuti Yesus, menyangkal diri, dan lain-lain. Zaman akhir adalah kapan? Waktu Rasul Yohanes menuliskan 1 Yohanes ini. Zaman akhir adalah ketika Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, kemudian dimulailah zaman akhir. Zaman para rasul, zaman ketika Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, zaman ketika murid-murid dari para rasul yang hidup meneruskan kekristenan yang kita sebut sebagai bapak-bapak gereja. Zaman akhir adalah zaman di mana Katolik berkuasa luar biasa, berkembang selama ribuan tahun. Itu zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman ketika Martin Luther mengadakan reformasi, muncul para reformator, itu adalah zaman akhir. Dan zaman kita ini juga adalah zaman akhir abad 21, karena Yesus belum datang kedua kalinya. Kita hidup di zaman akhir. Sudah mendekati kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan apa pesan terakhir Yesus Kristus? Amanat agung. Great Commission. Tugas yang begitu besar. Bagi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, Kristus janjikan akan terus menyertai sampai akhir zaman. Kita akan disertai di zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pertolongan siapa? Pertolongan penolong yang lain. Yesus katakan, diriku adalah penolong, tetapi aku mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Paulus pernah menjelaskan zaman akhir ini kepada Timotius dengan luar biasa mengerikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di surat 2 Timotius 3 ayat 1-5, mari kita sama-sama baca. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Inilah kondisi zaman akhir, kondisi orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus ya, atau kondisi orang-orang yang terus melakukan dosa. Ini seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 1-5, kita baca bersama-sama ya, kelima ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 1-5. 1, 2, 3.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sungguh mengerikan ya, mengerikan sekali zaman akhir di mana orang-orang justru tidak melakukan amanat agung. Justru yang dilakukan sebaliknya. Ya, apakah ini terlepas hanya kepada orang-orang bukan Kristen saja? Tidak. Orang Kristen pun bisa jadi melakukan hal yang bertentangan dengan amanat agung. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah dosa-dosa melawan 10 perintah Allah. Kalau kita melihat amanat agung itu adalah perintah di atas gunung di provinsi Galilea, itu di atas gunung, perintah amanat agung, itu yang terakhir. Tetapi kalau kita lihat di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas gunung Sinai itu 10 perintah pertama. 10 perintah pertama bagaimana Allah menyatakan hukum-hukumnya dengan begitu jelas. Nah ini ya, justru orang tidak mengikuti hukum Taurat 10 perintah Allah, justru orang tidak mengikuti amanat agung malah melanggarnya. Itulah kondisi manusia di zaman akhir. Yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mencari jalan keselamatan di dalam kehidupannya. Masa yang sukar. Masa yang sukar itu bukan masa corona. Masa yang sukar itu adalah ketika banyak orang tidak melakukan hukum Taurat ataupun amanat agung. Mereka hatinya egois, pikirin diri sendiri. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita masa-masa corona, ya pandemi, tapi semua orang baik. Semua orang jalankan hukum Taurat. Apakah itu masa sukar? Bukan. Ya, masalah sukar atau tidak itu bukan ketika kondisi atau situasi yang menentukan. Tetapi masalah sukar atau tidak itu masalah hati kita. Berjalan bersama siapa? Bersama Tuhan? Atau berjalan seorang diri? Ya, berjalan bersama siapa? Saling tolong menolong atau merasa diri hebat, menyombongkan diri. Itu yang kata Paulus. Sebelum kita membahas ayat-ayat dalam 1 Yohanes 2 yang akan kita bahas ini, saya ingin menceritakan dua kisah di dalam sejarah. Bagaimana orang Kristen itu berjuang menjalankan hukum Taurat, bagaimana orang-orang Kristen itu berjuang menjalankan amanat agung yang diberikan Yesus Kristus, dan bagaimana orang itu berjuang di zaman akhir. Ya, di dalam dua kisah ini membuat kita mengerti bahwa di dalam sejarah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan itu diibaratkan sebagai peperangan rohani memang ya. Kita akan selalu ada yang bertentangan dengan orang Kristen. Tetapi Paulus juga katakan bahwa orang Kristen marilah kita berdamai dengan semua orang. Kalau bisa berdamai, berdamai. Tetapi kenyataannya secara rohani kita itu menghadapi peperangan rohani. Namanya perang berarti ada pertentangan, ada lawan. Dan di dalam kisah yang akan kita dengar ini Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu ada pertentangan antara pengikut Kristus dan pengikut anti Kristus. Selalu ada. Ya, selalu muncul. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjalani hidup di dunia ini, Tuhan menginginkan kita ada persekutuan. Ada gereja, ya, institusi gereja, organisasi gereja, ada rumah Tuhan, bagaimana kita saling tolong-menolong ketika menjalani hidup yang penuh pertentangan, hidup yang penuh dengan peperangan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus juga atau Tuhan juga pernah kasih prinsip kan ya, bagi orang-orang yang belum menikah, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Kristus, anti Kristus. Pengikut Kristus, pengikut antikristus. Kita mau jadi satu supaya kompak. Ini menikah jadi satu supaya apa? Bertentangan, gak masuk akal.
Bertentangan terus. Sampai kapan kita mau bertentangan terus? Itu kenapa Paulus menyatakan dengan jelas, terang ya pengikut Kristus dengan gelap pengikut antikristus nggak bisa bersatu. Ngapain disatukan? Ya, kecuali ada anugerah Tuhan memang ya, anugerah Tuhan. Tapi kalau tidak ada anugerah Tuhan, sehingga orang itu percaya kepada Kristus, berarti hidup terus dalam pertentangan. Ya, peperangan. Wah, bisa stres, bisa depresi, bisa capek. Nah itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan ingin kita tuh pengikut Kristus kompak. Nggak usah banyak pertentangan, justru mengerjakan Injil. Nah, itulah yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai gereja Tuhan. Apa yang menyatukan kita? Injil, firman Tuhan. Ya, pengikut Yesus Kristus. Bagaimana kalau akhirnya saling tolak menolak terus ya, seperti magnet ya, magnet yang terus saling bertentangan, nggak bisa nyatu kayak gitu ya. Itu antara pengikut Kristus dengan pengikut antikristus. Kisah pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah pertama ini sudah lama sekali ya. Kurang lebih ya 1700 tahun yang lalu. Di abad 1 sampai 4, kekristenan itu sangat teraniaya di bawah pemerintahan Kaisar Romawi pada waktu itu. 1700 tahun yang lalu, 1800 tahun yang lalu, menjadi seorang Kristen berarti siap dianiaya. Ya, kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang Kristen itu kelihatannya siap diopeni, ya, diopeni ya. Siap harus dipelihara, diperhatikan, dibaik-baikin. Supaya apa? Supaya datang ke gereja misalkan kayak gitu ya. Karena kondisi gereja baik, lancar. Tetapi pada waktu itu ribuan tahun yang lalu menjadi orang Kristen berarti siap dianiaya. Disiksa secara fisik, mendapat pertentangan secara fisik, mendapat pertentangan secara rohani juga. Begitu berat. Sampai pada abad yang keempat ada seorang kaisar Romawi bernama Konstantin atau Konstantinopel. Memerintah Roma dari tahun 306 sampai 337, kurang lebih dia menjadi kaisar 31 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada tahun 312 Kaisar Konstantin ini menganut agama Kristen. Ya, tadinya agama yang tidak jelas ya. Dia menganut agama Kristen. Pada waktu itu dia berumur 40 tahun ketika dia menganut agama Kristen sebagai kaisar. Dialah kaisar pertama yang beragama Kristen di sepanjang sejarah Roma. Ini adalah hal yang mengejutkan karena orang-orang Roma itu ya menganggap dirinya yang Tuhan. Tidak beragama tidak apa-apa. Atau mereka menyembah berhala-berhala, dewa-dewa Yunani. Mereka sembah tersebut. Nah, bagaimanakah pertobatan dari Konstantin, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada waktu itu memang sulit ya penyebaran firman Tuhan. Sulit, gereja juga tidak stabil. Pertobatan Konstantin itu ketika Kaisar Konstantin berperang melawan Maxentius. Maxentius ini adalah salah satu orang Roma yang mau mengalahkan tahta Konstantin pada waktu itu. Ketika hendak berperang dengan Maxentius di Milvian Bridge, Konstantin menghadap ke langit. Ya, menghadap ke langit dan di atasnya itu ada seperti cahaya terang dan kemudian di situ ada cahaya yang berbentuk salib. Dia melihat tulisan ya yang berkata bahwa bersama ini taklukkanlah, bersama lambang salib ini taklukkanlah Romawi. Ya, dia melihat ya keajaiban ya pada waktu itu. Dan dia pikir-pikir apa tanda salib ini? Agama Kristen. Tanda ini mengatakan bahwa bersama salib taklukkanlah negara Romawi. Dan ketika Konstantin berperang dengan Maxentius, yang menang siapa? Yang menang adalah Konstantin. Wah, begitu luar biasa. Padahal Konstantin begitu takut ya. Maxentius ini luar biasa kuat di dalam kekaisaran Romawi, punya pengikut yang banyak. Dan akhirnya ketika dia ada tanda-tanda seperti itu, Konstantin berpikir, wah kayaknya boleh dicoba nih belajar kekristenan ya. Saya biasanya enggan untuk menyembah dewa-dewa Roma. Saya itu lebih suka kalau ada dewa yang tunggal. Ngapain dewa itu banyak? Katanya dewa maha kuasa. Tapi kenapa harus banyak? Yang maha kuasa itu hanya satu. Konstantin berpikir lebih masuk akal itu Allah itu satu. Masa banyak? Akhirnya dia mulai gak enak hatinya dan perlahan-perlahan ketika Kaisar
Konstantin mulai membenahi kekaisarannya, dia mulai tertarik kepada kekristenan, dia mulai mau percaya kepada Kristus, dia tergerak memberi kebebasan dan status bagi gereja dan kekristenan supaya tidak teraniaya oleh kekaisaran Romawi pada waktu itu. Pada tahun 313, Kaisar Konstantin mengeluarkan dekret Milan yang menyatakan bahwa seluruh agama itu harus dihargai kebebasan untuk beribadah, termasuk agama Kristen. Seluruh kepercayaan di dalam negara Romawi atau kekaisaran Roma itu boleh menjalankan ibadahnya. Boleh beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan ketika dia sebagai orang Kristen, sebagai agama Kristen, dia menjadi kaisar, dia memberikan perhatian pada gereja luar biasa, dia menyumbangkan uang begitu banyak, dan juga berpartisipasi dalam kontroversi-kontroversi di dalam pengajaran-pengajaran gereja. Akhirnya kita lihat bahwa Konstantin turut berpartisipasi, yaitu ketika gereja mengalami ajaran Arianisme. Arianisme adalah ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu ciptaan Allah Bapa. Ini adalah akar dari agama-agama atau kepercayaan saksi Yehova. Yesus bukan Tuhan, Yesus itu ciptaan Allah Bapa. Allah itu hanya satu, yaitu Yahweh. Maka kami bersaksi, kami adalah saksi Yahweh. Yesus bukan Tuhan. Itu dari Arianisme yang menjadi perdebatan pada waktu abad pertama gereja muncul, gereja berdiri. Pokoknya, wah begitu luar biasa kekristenan mula-mula. Tetapi ternyata Konstantin tidak diam dan dia justru menghimpun para pemimpin gereja di dalam suatu perkumpulan Nisea dalam upayanya mengakhiri kontroversi itu. Ya, ada sebagian orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Yesus itu Tuhan, sehakikat, satu esensi, yaitu Tuhan. Ada sekelompok lagi orang Kristen mengatakan, enggak, Allah itu satu. Yesus itu bukan manusia, bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Dia adalah manusia, dia ciptaan Allah Bapa. Yesus bukan Juru Selamat. Wah, Konstantin masuk ke dalam kontroversi tersebut, kemudian dia kumpulkan bapak-bapak gereja ataupun pemimpin-pemimpin gereja, dan dia menghasilkan di dalam konsili tersebut, itu dihasilkan bahwa suatu pengakuan iman bahwa Kristus adalah Allah yang benar dan sehakikat dengan Allah Bapa. Itu pengakuan iman orang Kristen. Di luar pengakuan iman ini bukan Kristen. Itu gara-gara siapa? Konstantin ikut mengumpulkan para teolog-teolog, hamba Tuhan pada waktu itu. Pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Konstantin itu tidak pernah menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Ya, nggak pernah. Tetapi lewat peraturan-peraturan yang dia buat, lewat kebijakan-kebijakan yang dia buat, justru kekristenan bisa berkembang pada waktu di dalam kekaisaran Romawi. Orang-orang Kristen salah satunya ya, sangat dipilih oleh Konstantin untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan kekaisaran. Menjadi Kristen berarti bisa naik jabatan dengan bagus di dalam pemerintahan. Itu salah satu ya, politik. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan Konstantin begitu memberikan banyak hak istimewa di dalam gereja. Bahkan dia pun ikut campur dalam pembangunan gereja pada waktu itu. Jadi Konstantin tidak membuat agama Kristen itu menjadi agama negara ya. Tetapi barulah ada kaisar bernama Theodosius mengeluarkan dekret lagi. Ya, dekret sebuah perintah, sebuah peraturan, namanya Dekret Tesalonika, yang menjadikan agama Kristen, khususnya Kristen Nisea, ya, Kristen hasil konsili Nisea pada waktu itu, sebagai agama resmi kekaisaran Romawi. Nah, itu oleh Kaisar Theodosius. Nah, di dalam sejarah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa pakai Kaisar Konstantin atau Kaisar Theodosius untuk memelihara gereja Tuhan supaya tidak selalu dianiaya. Siapa sih yang mau ikut satu agama tapi dianiaya, nggak pernah berkembang sampai habis? Nggak ada. Ya, Tuhan menyatakan spiritnya, Tuhan menyatakan anugerahnya, berkatnya. Melalui siapa? Salah satunya melalui Konstantin dan Theodosius, kekristenan bisa lebih berkembang pada waktu itu. Gereja tidak dianiaya sampai habis, tetapi gereja boleh semakin kuat. Mungkin kita berpikir, wah hebat ya, kaisar-kaisar ini bisa mengembangkan kekristenan. Tetapi ada teolog yang mengatakan bahwa
peperangan melawan penyiksaan kekaisaran Romawi kepada orang Kristen itu tidak dimenangkan di Milvian Bridge ketika Konstantin melihat tanda salib, taklukkanlah Romawi, bukan. Tetapi kemenangan melawan penyiksaan-penyiksaan oleh orang-orang Romawi itu ketika orang-orang Kristen dengan berani menyongsong kematian. Menjadi martir sampai mati, itulah yang membuat kekristenan berkembang. Kekristenan bisa berkembang karena pekerjaan Tuhan sendiri yang membuat orang-orang Kristen itu setia menjadi martir sampai mati. Ini kisah pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman akhir sudah ada percikan-percikan api bagaimana kekristenan itu muncul, ya, menyebarkan Injil. Kekristenan itu boleh berkembang. Kisah kedua, ketika kekristenan berkembang jadi negara kota Roma selama kurang lebih 100 tahun. Bayangin ya, kekristenan Katolik pada waktu itu berkembang menjadi negara kota Roma selama 100 tahun. Tiba-tiba ada satu lagi hal yang unik di dalam sejarah, yaitu ketika bangsa barbar, ya, yang disebut sebagai bangsa Visigot atau bangsa Goth ya pada waktu itu, mengalahkan kekaisaran Romawi dengan begitu telak. Begitu hancur Roma, terbakar habis. Padahal teknologi perang orang-orang Roma itu sangat teratur kan ya. Baju jirahnya, baju perangnya, perisainya, pedangnya, tombaknya, dan lain-lain begitu luar biasa. Sedangkan bangsa barbar itu, wah, yang penting berani aja, berani mati. Kalah bangsa Romawi oleh bangsa Visigot. Roma sangat terkejut dikalahkan oleh bangsa barbar. Banyak orang Romawi akhirnya melihat ini karena sebagai hukuman. Karena apa? Kita meninggalkan kepercayaan pagan, masuk kepada kepercayaan Kristen. Menjadi agama Kristen itu kutukan. Itu kata orang-orang Roma pada waktu itu. Bagaimana mungkin kita menjadi Kristen, Katolik pada waktu itu, tetapi justru kalah sama bangsa barbar yang tidak kenal Tuhan. Orang yang menyembah berhala-berhala. Kristen ini, Katolik ini, kutukan. Wah. Jangan jadi Kristen, jangan jadi Katolik. Dijajah oleh bangsa barbar. Tetapi muncul lagi percikan api Injil itu menanggapi tuduhan ini, dan untuk menghibur umat Kristen, di situ ada muncul pemikir Kristen yang sampai hari ini kita terus pelajari pemikirannya, yaitu Agustinus dari Hippo. Agustinus dari Hippo menulis artikel tentang kota Allah atau City of God, yang judul asli artikelnya adalah bahasa Latin ya, De Ciutate Dei contra Paganos, yang artinya adalah kota Allah melawan penganut pagan. Ya, kota Allah melawan para penganut pagan, orang-orang yang menyembah berhala. Wah, sekarang kita dituduh ya, agama Kristen itu adalah agama yang sesat, agama yang penuh kutukan. Oleh karena itu, negara Roma kalah sama bangsa barbar. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Agustinus menulis hal ini ya, City of God. Tidak. Kota Allah melawan kota pagan itu, kita tidak salah. Justru kekalahan ini menolong kita untuk semakin bersandar kepada Allah. Karena mungkin 100 tahun kita nyaman, kita lupa sama iman kita sendiri. Tidak. Kota Allah adalah orang-orang yang betul-betul diberkati Tuhan. Justru kalau kita semakin percaya atau beriman kepada Tuhan, kita tetap bisa kuat menghadapi penjajahan bangsa barbar. Nah, artikel City of God ini justru berargumen membela kebenaran-kebenaran Kristen. Kita menjadi Kristen itu tidak salah, tidak dihukum Tuhan, justru diberkati. Kenapa menjadi orang Kristen itu dianiaya? Itu adalah ujian, pencobaan yang muncul karena kita benar. Hal yang benar ini banyak palsunya kok. Hal yang asli ini banyak yang mengimitasi. Hal yang benar ini banyak yang memfitnah, menuduh. Ya, justru karena kebenaran maka banyak penyerangan. Agustinus mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak bertanggung jawab atas penjarahan kota Roma. Agama Kristen itu justru bertanggung jawab atas keberhasilan kota Roma. Bahkan jika kekuasaan duniawi dari kekaisaran itu terancam, pada akhirnya kota Tuhan, City of God itu pada akhirnya akan menang, Kristus akan menang. Kristus is the victor.
Kekaisaran Romawi kalah terhadap bangsa Babar, tetapi secara iman Kekaisaran Romawi menang karena memiliki Kristus, ya, karena memiliki Yesus Kristus. Kita saat ini bisa saja sepertinya kalah secara duniawi. Ya, kita kalah secara duniawi, tetapi segala hal fenomena ini bukan hanya dilihat berdasarkan hal yang duniawi saja, tetapi ada perspektif rohani. Kalah secara duniawi it's okay, tetapi menang secara rohani. Kita adalah orang-orang yang mungkin memang kota-kota kita di kota Roma, di negara Roma ini hancur, tetapi kita hancur kota di bumi ini memiliki kota di surga. Ya, kita hancur lebur di dalam bumi ini, tapi iman kita mengalahkan dunia. Agustinus terus membela kekristenan, menulis cukup lama argumen-argumen pada waktu itu. Selama 14 tahun Agustinus secara progresif, tulisan Agustinus mempertahankan iman Kristen dari segala ajaran-ajaran lain dan kritik-kritik yang melawan kekristenan. Ide utama dari tulisan Agustinus adalah dua hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kota duniawi, earthly city, dan juga kota surgawi, ya, heavenly city, city of God atau earthly city, ya. Ini adalah konflik yang terus ada di dalam selalu secara rohani, ya. Ada kota-kota yang pemimpinnya adalah Tuhan Yesus, mengikut peraturan-peraturan dari pemimpin tersebut. Itu namanya kota Allah. Tapi ada juga orang-orang, sekumpulan orang yang hidup dalam kota duniawi, kota yang berdosa. Pemimpinnya adalah iblis, kedagingan, keegoisan manusia, dan mereka semua mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Nah, dari dua kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa peperangan di dalam dua kota ini selalu ada. Kota Kristus dengan kota anti-Kristus. Pengikut Kristus melawan pengikut anti-Kristus. Pengikut anti-Kristus melawan pengikut Kristus. Apa sih kota duniawi? Ya, apa sih kota Allah? Nah, kota duniawi tadi ya saya sudah jelaskan bahwa orang-orang yang kesenangannya duniawi, orang-orang yang penuh kejahatan, tetapi mereka juga mengharapkan kedamaian yang palsu dan mereka menikmati hawa nafsu dunia. Mereka ingin damai dengan cara memusnahkan para musuh mereka dengan kekejaman dan kebencian, dan akhirnya mereka mendapat kedamaian duniawi yang berdosa. Nah, itu orang-orang yang hidup di dalam kota duniawi. Ya, carinya apa? Cari uang. Carinya apa? Cari kuasa. Carinya apa? Cari reputasi, nama. Itu adalah dosa-dosa yang sangat umum di dalam kehidupan kota duniawi. Cari uang, cari gelar, cari apa lagi untuk kesombongan diri, kenyamanan diri. Itu orang-orang yang duniawi. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hidup di dalam kota surgawi atau kota Allah adalah orang-orang yang justru melepaskan duniawi, kesenangan duniawi, dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mau kalau dia bisa berbuat baik. Kalau dia tidak berbuat baik justru merasa bersalah. Tetapi orang kota duniawi justru kalau berbuat baik itu lemah. Lebih baik buat kasar aja, jahat aja supaya ditakuti orang. Oh, ini kebalik semua ya. Ini adalah dualistik ya, pandangan dualistik yang saling bertentangan antara orang-orang yang hidup di dalam kota duniawi dan juga kota Allah. Orang-orang kota Allah memperoleh kedamaian dengan hidup benar, mengabarkan Injil dengan menjalankan amanat agung. Itu dia memperoleh kedamaian dari Allah sendiri. Hidup untuk Allah berdasarkan kasih dan untuk memuliakan Allah. Dan akhirnya dia akan mendapatkan kedamaian kekal nanti di surga. Ya, di dunia mungkin nggak damai. Tetapi orang duniawi mendapatkan kedamaian di bumi ini. Wah, cukup semuanya, bisa melakukan segala hal, mau ngapain aja bisa, nggak perlu aturan. Berakhir di kota surgawi enggak? Enggak. Tetapi kita banyak aturan, oke. Tapi kita jalankan dengan sukacita, dengan anugerah Kristus, dengan kasih karunia dari Tuhan. Kita memang menyangkal diri, harus pergi ke gereja, memikul salib, harus pelayanan, harus berdoa, harus baca Alkitab. Tapi ingat, semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang sudah menolong kita. Dan akhirnya kita akan berakhir di dalam kota surgawi atau kota Allah sendiri. Kita akan bertemu dengan Allah. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kota Allah yang cinta Tuhan. Agustinus mengatakan dua kota ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita lihat ya, ada dua kota ini yang berbeda tadi.
itu bukan terpisah. Satu kota sana, satu kota A, satu kota B, bukan. Tapi menurut Agustinus adalah kota ini tuh lebur. Di dalam kota orang-orang yang menyembah Allah, banyak orang-orang menyembah dunia. Ya, di dalam kumpulan orang-orang yang berdosa, Tuhan bisa kirim orang-orang yang takut akan Tuhan. Lebur, campur, sampai kita nggak tahu. Orang ini tuh hidup di kota Allah atau kota duniawi. Itu seperti perumpamaan Yesus Kristus, ada suatu ladang, di dalamnya ada ilalang, ada gandum, campur. Ada orang jahat, antikristus, ada orang yang pengikut Yesus Kristus. Saya memberi sebutan lain itu kota Kristus dan kota antikristus ya. Ya, kota Kristus dan kota antikristus. Lalu pemimpin kota Kristus itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, kemudian Yesus Kristus pemimpin utama kayak seperti presiden kayak gitu ya, atau pemimpin utama. Terus di dalam negara ataupun daerah tersebut ada utusan Yesus Kristus, yaitu gubernurnya. Misalkan gubernurnya itu adalah Roh Kudus. Nah, kota Kristus dan kota antikristus ini yang membedakan ya, dua hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ayat 1 Yohanes 2 ayat 18, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes menjelaskan yang pertama tentang di ayat 18 ini adalah tentang zaman akhir atau tanda-tanda akhir zaman. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18 kita bisa lihat, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Last hour atau akhir zaman itu sudah dekat ya. Akhir zaman itu sudah dekat. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes memposisikan dirinya itu sebagai Bapa rohani. Dia katakan, anak-anakku, ya, hai seluruh anak rohaniku, perhatikanlah, waktu kita ini adalah waktu yang terakhir. Waktu kita ini adalah zaman akhir. Yohanes pun hidup di dalam zaman akhir. Maksud Yohanes apa? Yohanes katakan bahwa waktu ketika kita menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Inilah zaman akhir, dan zaman akhir ini ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya. Kita lihat kriteria tanda-tanda akhir zaman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanda-tanda akhir zaman ini tidak ada di zaman Perjanjian Lama. Tanda-tanda akhir zaman tidak ada di zaman inkarnasi, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini tidak ada di zaman dulu Perjanjian Lama ataupun zaman Yesus datang kedua kalinya. Tanda-tanda akhir zaman itu ada ketika Yesus naik ke surga. Inilah muncul tanda-tanda akhir zaman. Penyesatan luar biasa, dosa luar biasa juga. Tanda-tanda akhir zaman itu ada di zaman akhir, yaitu zaman sekarang ya, yang menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Yang ini ya. Jadi kita memang sudah di zaman akhir, memasuki nanti akhir zaman, titik di mana Yesus akan hadir kedua kalinya kembali ke dalam dunia ini. Yohanes ingatkan bahwa tanda-tanda akhir zaman sebenarnya sudah kamu dengar dari pemberitaan firman, bahkan Yesus Kristus sendiri pernah mengajar tentang doktrin akhir zaman. Ya. Apakah tanda yang paling utama? Yaitu ada antikristus. Antikristus. Memang tanda antikristus ini sudah ada sejak dulu dalam Perjanjian Lama dan juga waktu zaman Yesus lahir ke dalam dunia ini, kedatangannya yang pertama kali itu memang ada antikristus. Sejak awal itu sudah ada antikristus yang melawan Yesus Kristus. Tetapi di zaman akhir ini bedanya apa? Bedanya adalah lebih dan lebih lagi, lebih banyak lagi. Ya, secara terang-terangan, secara besar-besaran banyak antikristus. Di abad pertama, Yohanes juga melawan orang-orang yang berasal dari kota antikristus. Ya, Yohanes melawan. Ya, melawan orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Awal-awal mula gereja. Nah, sekarang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa sih antikristus ini? Kristus kita tahu. Ya. Anti ini apa? Setidaknya kita bisa pelajari dua definisi dari kata anti. Ya. Anti ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah berdiri, melawan atau menentang sesuatu. Itu namanya anti. Berdiri, siap loh ya. Siap, terus kemudian melawan sesuatu yang menjadi musuhnya. Nah itu namanya anti.
Yang kedua definisinya adalah anti itu bukan hanya berhadapan berlawanan, tetapi anti itu berarti mengambil posisi orang itu. Jadi bukan hanya berhadapan musuh dengan musuhnya, lawan dengan lawan, tetapi justru mengambil posisi di mana orang itu seharusnya ada. Ya, mengambil tempat yang bukan tempatnya, itu anti. Misalkan kita jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, terus mau jadi pendeta, padahal dia bukan pendeta. Nah, itu namanya anti pendeta. Ya, ambil posisi. Ya, seorang ayah misalkan mau mengambil posisi anaknya, ya, jadi anti anaknya. Itu peran itu diganti, ditukar. Ya, anak ingin ambil posisi orang tuanya, ya semaunya, tidak mau taat otoritas. Itu anti orang tua. Dia ambil posisi sebagai orang tua. Nah, ketika kita belajar anti Kristus, berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, anti Kristus berarti seorang yang berdiri melawan Yesus Kristus. Mengerikan. Dosanya besar sekali. Seorang yang bertentangan dengan Yesus Kristus, hadap-hadapan, mau boxing sama Yesus Kristus. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa seperti ini. Yesus Kristus itu Tuhan, mau kita lawan bagaimana? Yesus itu penguasa hidup. Ya, dia adalah Allah yang menentukan antara hidup dan mati kita. Ya, waktu kita baca Alkitab bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah baca tentang Nabi Bileam yang naik keledai. Ya, Nabi Bileam naik keledai, terus mau ketemu dengan Balak, ya, mau kutuki bangsa Israel. Waktu naik keledai, si keledai itu kanan, kiri. Sampai ada satu gang sempit, si keledai itu nggak bisa kemana-mana lagi. Si Nabi Bileam ini naik menunggang keledai itu, si keledai itu miring sampai kakinya menyerempet tembok tersebut. Terus akhirnya Bileam marah sekali, pukul keledai tersebut. Terus keledai itu ngomong, apa sih pukul-pukul ya? Sakit tahu. Ya ini di depan aku bisa melihat ada malaikat Tuhan berhadap-hadapan denganku. Kalau aku jalan masuk menghadapi malaikat Tuhan itu, aku mati dihunus oleh pedangnya. Oh, Nabi Bileam dibukakan matanya, oh ternyata memang ada malaikat Tuhan sedang pakai pedang. Kalau berani datang ya, berani berhadap-hadapan dengan malaikat Tuhan itu, Bileam akan dibunuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, melawan Kristus itu usaha yang sia-sia. Mati kita lawan Kristus, masuk neraka. Orang anti Kristus itu seperti itu ya. Orang anti Kristus berarti berdiri menggantikan Yesus yang asli. Ini juga mengerikan. Menyamar menjadi Kristus yang palsu. Mengambil tempat penyembahan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang harusnya disembah, dia ambil ingin disembah. Yesus Kristus yang harusnya disembah, ditinggikan, dimuliakan, dia ambil posisi Yesus Kristus. Ini begitu mengerikan anti Kristus ini. Dia ambil tempat. Setiap orang yang melawan Kristus ataupun mengambil tempat Yesus Kristus, mereka lah anti Yesus Kristus, anti Kristus. Orang-orang yang betul-betul menentang Kristus. Ya, kenapa mereka melawan Kristus? Karena mereka memiliki roh anti Kristus. Sedangkan setiap orang yang mengikut Kristus itu justru dia mau ikut Yesus Kristus. Bukan berhadap-hadapan sama Tuhan Yesus, tapi dia ketika berhadapan dengan Yesus, dia memutar, ya, kemudian mengikuti Yesus dari belakang. Itu namanya pengikut Yesus Kristus. Terus juga dia nggak berani mengambil tempat Yesus Kristus. Ya, nggak berani dekat-dekat, ya kita ambil posisi untuk disembah atau seperti Yesus Kristus, enggak ya. Siapakah pengikut Yesus Kristus? Rasul Yohanes, ya, Agustinus dari Hippo dan lain-lain. Nah, ketika surat 1 Yohanes ini ditulis, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan mengalami penganiayaan oleh Kaisar Domitian. Kaisar Domitian ini adalah kaisar setelah Kaisar Nero. Ketika surat 1 Yohanes ini ditulis, itu kekristenan sedang dianiaya oleh Kaisar Domitian setelah Kaisar Nero. Bayangkan ya, Kaisar Nero itu adalah kaisar yang memfitnah orang-orang Kristen yang membakar kota Roma. Sehingga orang-orang Kristen itu akhirnya dibakar juga. Orang-orang Kristen itu dijadikan mainan singa-singa, ditonton sampai mereka mati. Ya, digigit singa terus disorak-sorakin. Wah, seru ya. Ya, nonton manusia lawan singa, singa memakan manusia. Wah, ketawa-ketawa mereka orang mati.
Ya. Kemudian wah, mayat-mayatnya tuh ditempel di satu sula gitu ya, satu tiang, begitu mengerikan ya Kaisar Nero. Kaisar Domitian juga menyembelih ribuan orang Kristen. Dan menurut sejarah, Kaisar Domitian yang membuang Yohanes ke Pulau Patmos, dibuang. Ya. Akan tetapi, apakah mereka antikristus? Ya. Antikristus betul, tapi bukan yang dimaksudkan Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes ini. Maksud Rasul Yohanes yang antikristus itu siapa? Bukan Kaisar Romawi, meskipun mereka antikristus. Tetapi dalam konteks ayat ini, Yohanes menegur antikristus itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang di dalam gereja. Orang di luar pasti antikristus, gak usah diributin lagi. Tetapi Rasul Yohanes menegur atau membuat orang-orang Kristen hati-hati. Siapakah antikristus? Dikatakan di dalam ayat 18 ini, seorang antikristus akan datang dan sekelompok antikristus sudah bangkit. Siapakah seorang dan sekelompok antikristus ini? Apakah yang dimaksudkan Yohanes adalah Kaisar Romawi? Bukan. Ya, tetapi jawabannya ada di ayat 19. Nah, kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 19, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membahas masuk ke ayat yang 19. Ini poin yang kedua, yaitu adalah antikristus yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Di situ di ayat 19 dikatakan memang mereka atau musuh-musuh Kristus ini berasal dari antara kita. Bahaya ya. Dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berasal dari gereja, berasal dari kumpulan orang Kristen, tetapi bukan kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Yohanes menjelaskan siapakah para antikristus yang dimaksud, yaitu adalah guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu. Mereka itu dari gereja, tapi memisahkan diri dari gereja. Yohanes katakan mereka itu anti-Kristus. Kenapa? Waktu mereka memisahkan diri, kenapa mereka memisahkan diri? Karena mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Dia nggak percaya menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Jadi mereka memisahkan diri, mengajar ajaran yang lain. Cukup mengerikan, ya. Ini adalah maksud Yohanes di dalam ayat ini tentang antikristus, yaitu antikristus itu ada di gereja. Antikristus itu muncul dari kita, keluar dari kita. Antikristus itu ada di gereja, ya, ada yang bersama-sama dengan kita. Siapakah antikristus ini? Ternyata musuh di dalam selimut. Saudara kita sendiri, orang yang sama-sama sekumpulan dengan kita, itu antikristus. Bahkan yang kita anggap sebagai guru. Ini istilah yang sebenarnya paradoks ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Guru itu naturnya baik kan. Guru itu teacher, pengajar. Ya berarti dia punya kemampuan, pengalaman, dia mengajar sesuatu, membimbing orang dengan baik. Tetapi ketika ditambah istilah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, palsu, ya, guru palsu. Wah ini jadi orang yang sangat jahat. Guru itu naturnya baik, palsu ini selalu buruk. Guru itu dicari orang, palsu ini dibuang orang. Ini paradoks ya, guru palsu, kontras. Guru-guru palsu ya betul-betul memposisikan dirinya sebagai pemimpin, tetapi justru mengajar hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Pengkhotbah. Ya. Dia itu pengkhotbah. Guru-guru palsu itu yang dimaksudkan Yohanes dalam konteks ini adalah pengkhotbah palsu, pendeta palsu, vikaris palsu. Ya. Ini adalah yang dimaksudkan Rasul Yohanes. Padahal dia diberikan otoritas mengajar, tetapi dia mengambil posisi Yesus Kristus. Dia menjadi Mesias itu sendiri. Padahal dia diberikan posisi pengkhotbah, tetapi dia justru mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Dia anti Kristus.
menolak keilahian Yesus, menolak kemanusiaan Yesus, meragukan Yesus, ini adalah dosa yang mengerikan, ya, meragukan siapakah Yesus Kristus. Ya padahal sudah dikasih tahu, ya. Beda sama hal yang orang yang belum tahu, ya. Siapakah Yesus Kristus? Tuhan, ya. Terus dia ragu-ragu mau belajar, beda ya. Tapi kalau udah tahu, oh agama Kristen itu percaya Yesus Tuhan, juru selamat, dia ragukan. Enggak, itu salah. Yang benar itu yang lain. Ya, mereka tidak menyembah Kristus dengan benar. Akhirnya banyak yang tersesat, banyak orang-orang Kristen kehilangan kesempatan untuk bertumbuh, kehilangan iman. Hal yang ketiga yang akan kita bahas yaitu pengurapan dari yang kudus, Bapak Ibu sekalian, ayat 20. Ya, ayat 20. Yaitu tetapi, ya, ayat 20 di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 ini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan, anointment, pengurapan dari yang kudus, Holy One. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui ajaran yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini kita bisa lihat tetapi, ya. Tetapi ini sebuah rem, ya, sebuah hal yang berubah arah. Tetapi sebenarnya kamu ini sudah beroleh pengurapan. Apa sih pengurapan, anointment ini? Ya, di dalam kita bisa melihat ini, pengurapan itu mengacu kepada siapa. Jadi ini bukan kepada apa, tetapi kepada siapa. Holy One itu mengacu kepada Yesus Kristus. Sang Kudus, yang kudus itu hanya satu kan ya. Dan itu adalah mengacu kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini memberikan pengurapannya. Apakah dengan air, apakah dengan minyak? Bukan. Tetapi Yesus Kristus itu memberikan pengurapannya dengan Roh Kudus. Jadi pengurapan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita dari siapa? Dari Sang Kudus, dari yang kudus yaitu Yesus Kristus. Pengurapan. Ya. Di tengah-tengah dua kota ini, City of God dan juga Earthly City, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah orang Kristen dapat mempertahankan dan mengembangkan kota Allah di dunia ini? Bagaimanakah orang-orang pengikut Yesus bisa melawan pengikut antikristus? Caranya adalah menerima pengurapan dari Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus ini selalu mengagungkan Yesus Kristus. Kuncinya di ayat ini. Orang-orang dari kota Allah memiliki pengurapan atau Roh Kudus itu sendiri. Ya, namanya punya sesuatu itu berarti punya kemampuan. Ya, punya kemampuan. Roh Kudus, namanya Roh Kudus berarti punya kemampuan hidup kudus. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup kudus. Bukan hanya itu, ketika kita mengenal Allah Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Ini yang dimaksudkan oleh Yohanes. Ketika kamu punya Roh Kudus, hidupmu kudus. Ketika kamu punya roh kebenaran, hidupmu benar. Kamu akan memiliki ajaran yang benar dan perilaku yang benar. Itu Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus itu adalah dari yang kudus, yaitu yang kudus itu adalah Yesus Kristus. Roh Kudus yang diutus yang kudus. Nah, Roh Kuduslah yang memimpin orang-orang percaya kepada keseluruh hal yang kudus dan kepada kebenaran. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 13, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 16 ayat 13. Ini penting sekali ya, ayat tentang Roh Kudus. Mari kita sama-sama membaca Yohanes 16, Injil Yohanes ya, Injil Yohanes 16 ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kuduslah yang memimpin kita supaya mengetahui ajaran yang benar. Ini guru utama kita dalam kehidupan Kristen kita, bahwa Roh Kuduslah guru kita. Itulah kenapa akhirnya kita bisa tahu yang benar. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menilai khotbahnya benar atau tidak. Nah, kalau seorang Kristen tapi tidak tahu ya pengkhotbahnya itu benar atau salah, ya, tidak mengerti firman Tuhan yang adalah kebenaran, ya mungkin hidupnya belum dipimpin Roh Kudus sepenuhnya.
Ya, belum betul-betul mengerti pimpinan Roh Kudus. Tapi orang Kristen itu sudah ada guru sendiri memang, yaitu Roh Kudus. Tapi bukan jadi kebablasan ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada Roh Kudus, nggak usah ikut Sriska, nggak usah ikut PA, nggak usah dengar khotbah, kan ada Roh Kudus. Loh. Ya, kok jadi nggak belajar? Kok jadi ngomong sama diri sendiri terus? Tahu dari mana ngomong sama Roh Kudus atau ngomong sama roh iblis? Tahu dari mana Roh Kudus, roh iblis atau roh diri sendiri? Kita ngomong sendiri, dengar suara sendiri. Ya, nggak bisa. Yang namanya bertumbuh itu harus berelasi, ya, bersekutu. Harus mendengar dan juga belajar, ya, belajar bisa menyatakan sesuatu. Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Gereja kepalanya Yesus Kristus. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti datang ke gereja. Kalau enggak, bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, biasanya gitu kan. Karena Roh Kudus selalu mengarahkan kita, ayo cari Yesus Kristus. Ketika letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang bisa menolong kita datang kepada Kristus? Roh Kudus. Siapa yang menolong kita bisa taat firman Tuhan? Roh Kudus. Ya, kepada Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus adalah firman. Yesus Kristus adalah firman. Orang yang dipimpin Roh Kudus mendekati Yesus. Ikut firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mendekati gereja, ya. Karena apa? Gereja itu kepalanya Yesus Kristus, bukan kepalanya orang, ya. Yesus Kristus itu adalah kepala gereja. Nah, ini Roh Kudus ya. Roh Kudus ini mencari kebenaran. Kemudian ketika kita melihat lagi, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan kata benar. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita cari Yesus yang sejati, bukan Yesus yang lain. Di City of Christ atau di kota Kristus ada pemimpinnya atau penolong, suatu gubernur, tadi saya bilang ya, yaitu Roh Kudus. Selalu Roh Kudus itu membawa kepada yang pengutusnya. Orang yang diutus selalu menghormati pengutusnya. Itu namanya utusan yang benar. Kalau orang yang diutus justru melakukan hal yang berbalikan dengan pengutusnya, itu utusan yang salah. Ya, Roh Kudus ini diutus oleh Yesus Kristus. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, akan selalu menghormati pengutusnya, yaitu Yesus Kristus. Inilah pentingnya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus ya. Kita sudah memasuki zaman akhir. Sudah kurang lebih ya hampir 2000 tahun lah. Ya, 2000 tahun kita hidup di dalam zaman akhir berlangsung dan begitu banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kekristenan. Orang-orang Kristen membutuhkan Roh Kudus untuk bisa hidup di zaman akhir dengan baik dan benar. Hal terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan kita bahas adalah tentang dusta dan kebenaran. Di ayat 21, 1 Yohanes 2 ayat 21. Yohanes menulis bahwa bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran atau tidak ada dusta dalam ajaran yang benar itu. Jadi Pak Yohanes itu menjelaskan bahwa kamu itu orang-orang Kristen sudah tahu yang benar kok. Sudah tahu yang benar. Yang kurang apa? Lakukan yang benar. Namanya orang Kristen itu sudah lahir baru, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sudah mengenal Yesus, pasti tahu kok yang namanya yang benar. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang milik sesamamu. Semua hafal, semua tahu. Tahu itu benar, tahu itu salah. Yang nggak tahu adalah melakukannya. Kurang setia, kurang taat, kurang tekun dalam melakukan kebenaran. Karena kita punya Roh Kudus kok. Roh kebenaran. Berbeda dengan roh iblis ya, roh dusta, bapa segala pendusta. Roh Kudus itu bapa segala kebenaran. Guru kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri. Ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Cuman kitanya saja yang mengeraskan hati. Keraskan hati nurani,
suara Roh Kudus kita tutup, ya kita nggak seperti orang Kristen. Padahal ada Roh Kudus dalam hati kita. Sayang sekali ya. Ya sayang sekali. Roh Kudus mengajari segala kebenaran. Nah ini yang perlu kita pelajari, kita renungkan. Zaman akhir ini semakin banyak hal yang kelihatan benar tetapi ternyata dusta. Dan juga kelihatannya banyak yang dusta tetapi ternyata benar juga. Nah, ini 4 perenungan dari khotbah kita hari ini, Bapak Ibu saudara. Yang pertama, zaman akhir dan tanda-tanda zaman akhir. Yang kedua, antikristus yang dimaksudkan oleh Yohanes. Yang ketiga, pengurapan dari yang kudus ya. Dan yang keempat, tentang dusta dan kebenaran. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan hidup kita itu betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai penghuni kota Kristus atau kota Allah adalah, mari kita sama-sama belajar di dalam hidup kekudusan. Pernah nggak doa atau sering nggak kita berdoa, Tuhan kuduskan saya, pisahkan saya dari pergaulan yang berdosa. Tuhan kuduskan saya, mampukan saya itu melakukan hal yang murni, yang suci, yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Kita juga berdoa supaya kita bisa membangun iman di dalam Yesus Kristus, kuat di dalam kasih karunia yang Yesus berikan kepada kita. Yesus mau bersekutu dengan kita. Kenapa kita tidak mau bersekutu dengan pengikut Yesus yang lainnya? Ketemu orang Kristen, malas. Ngapain ya ketemu orang Kristen, orang Geri lagi misalnya. Aduh, jauh-jauh deh orang Kristen. Loh, orang Kristen itu pengikut Yesus. Dari mana kita bisa kenal, tahu diri kita adalah pengikut Yesus, kalau kita tidak senang berelasi dengan pengikut Yesus? Tahu dari mana? Buktinya apa kalau kita adalah pengikut Yesus, tetapi kepada pengikut Kristus yang lain kita tuh benci. Itu bukan pengikut Yesus. Ya kita pengikut diri kita sendiri, ego kita sendiri ya. Kita juga belajar terus berdoa ya di dalam pimpinan Roh Kudus, mendoakan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Kita mau supaya hidup kita itu betul-betul kudus. Memang sulit. Justru doa yang paling sulit Bapak Ibu Saudara sekalian adalah doa minta kekudusan. Kekudusan hidup itu kayak mengerikan ya. Kayak kita tuh menjadi orang yang tidak bebas gitu. Tetapi justru Alkitab katakan Taurat Tuhan itu seperti emas, bahkan melebihi uang. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu posisinya di mana? Lebih sedikit dari uang ataukah lebih tinggi dari uang? Pemazmur mengatakan firman Tuhan, ketaatan, kekudusan itu lebih besar dari uang. Harus lebih dihasratkan daripada cari uang. Cari Tuhan itu harus lebih besar daripada cari uang. Karena kita orang Kristen, kecuali bukan orang Kristen. Ya, kalau orang Kristen banyak yang cari uang kok, ya, cari nama, cari prestasi, cari kebanggaan diri. Dan Paulus menasihatkan bahwa marilah kita berjaga-jaga di zaman akhir ini. Ya, zaman akhir adalah zaman waktu Yesus naik ke surga dan kita saat ini menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya ke bumi ini lalu selesai. Bumi menjadi langit dan bumi yang baru dan bumi yang ada sekarang ini menjadi kota Allah, negara Allah, negara Kristus. Ini di bumi ini adalah di mana kita nanti tinggal dengan tubuh kemuliaan. Ya, maka kita sangat hargai bumi ini. Kita lestarikan alam, kita hargai tubuh kita hormati segala ciptaan Tuhan. Karena kita mau terus memelihara bumi, nanti juga toh bumi ini tidak dihancurkan ya. Hancur kebuar sama Tuhan enggak. Tapi bumi ini justru dipulihkan menjadi hidup yang kekal. Langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, surga itu turun ke bumi. Wah, ini luar biasa, perendahan luar biasa dari Tuhan. Surga sekarang ada, neraka sekarang ada, tetapi secara roh. Nanti waktu Yesus datang kedua kalinya, surga itu secara fisik, neraka itu secara fisik, dengan tubuh. Itulah janji Tuhan ya. Itulah janji Tuhan, kita akan memasuki kota Allah dengan tubuh kemuliaan, dengan sukacita dari Tuhan. Maka senantiasa kita menunggu di zaman akhir ini, kita mau hidup kudus. Meskipun kita sadar kita tidak kudus.
banyak dosa, banyak kelemahan. Tapi itu tidak menggagalkan kita atau tidak melemahkan kita untuk punya kerinduan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Dan kami juga sadar Tuhan, kami di dalam menjalani zaman akhir ini, kiranya itu bukan membuat kami jadi malas-malasan ataupun justru menjauh dari Tuhan, tetapi kami mau bergantung kepada pimpinan dari Roh Kudus, dan kami mau terus memuliakan Yesus Kristus, dan kami mau terus menyenangkan Allah Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami, supaya kami merindukan hal-hal yang dirindukan Tuhan, dan juga membenci hal-hal yang dibenci Tuhan. Ajari kami Tuhan memiliki pikiran yang kudus, emosi yang kudus, dan kehendak yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.